jangan sampai anak kita pertama merasa utang jasa itu sama orang lain. Nah, kalau orang lain ini yang orang nggak benar bisa berabe kan. Ada filosofi ilmiah yang nggak bisa diganggu gugat. Ini harus kita camkan. Misalnya begini, al-insan abdul ihsan. Manusia itu pasti mudah diperbudak atau dikalahkan oleh kebaikan. Singkat cerita ada seorang kiai waroi zuhud, di rumah nggak ada TV, nggak ada HP, nggak ada motor. Saking inginnya anak itu nggak terkontaminasi TV, nggak terkontaminasi HP, juga nggak sering keluyuran ada motor. Tapi apa yang terjadi? Anaknya ini malah pertama punya HP atau memakai HP dipinjemin temannya. Kebetulan temannya itu tidak sholat. Pertama naik motor juga dipinjemin orangnya yang nggak sholat. Pertama tahu TV juga di tetangga, komunitas keluarga yang tidak sholat. Sehingga perasaan anak ini hanya punya utang jasa sama orang yang tidak sholat. Lama-lama kenangannya apa? Ternyata orang yang tidak sholat itu lebih manusiawi ketimbang yang sholat. Singkat cerita anak ini akhirnya nggak sholat. Ketika anaknya itu nggak sholat, orang tuanya itu coro jawan itu tobat, minta-minta maaf sama bapak, sama saya. Era kiai saya minta, karena melihat Mbah Maimun itu di rumahnya ya ada TV, bapak saya di rumah ada TV, juga ada motor. Ketika sowan, walhasil intinya diceritain kenapa banyak kiai alim yang longgar, di rumah ada TV, ada HP, ada motor. Ternyata karena jangan sampai anak kita pertama merasa utang jasa itu sama orang lain. Nah, kalau orang lain ini yang orang nggak benar bisa berabe kan. Nah pondok juga gitu, kalau terlalu ketat HP, terlalu ketat apa, ternyata HP ini barang mewah, barang wow, kebetulan yang nilai orang lain. Dan akhirnya santri ini merasa utang jasa sama orang. Nah, ini ya kalau orang lain ini tepaan orang soleh, kalau enggak. Makanya ibu-ibu juga situ, senyum tuh barang mewah. Ternyata bapak-bapak kenangannya sama bakul kopi, tidak sama istrinya. Akhirnya yang diingat ya bakul kopi, karena senyum itu mewah. Ini sekaligus jawab pertanyaan yang enak, minta keadilan. Saya juga minta keadilan. Ya itu sudah komplit, jawaban itu sudah. Pokoknya kita kondisikan al-insan abdul ihsan. Jadi itu tidak bisa ndak. Makanya ngelola anak-anak itu ya harus hati-hati, ngelola istri, ngelola suami, ngelola komunitas masyarakat. Kenapa kiai itu harus dermawan? Kenapa orang baik harus dermawan? Kalau yang dermawan orang fasik, pasti orang fasik ini yang punya pengaruh, karena al-insan abdul ihsan. Makanya ini kembali lagi ke kitab Ar-Risalah tadi. Saya berkali-kali kalau ngaji bilang, tasodaku walau bitol koti wajin. Kamu disuruh sodako meskipun senyum. Senyum itu dalam fikih formal dikatakan sunat. Tapi dalam konteks sudah kompetisi, itu bisa wajib. Di rumah nggak pernah ada senyum, di warung kopi ada senyum terus. Kira-kira menang mana? Sama. Ketemu preman, disuguhi kopi, senyum. Sowan kiai diamu itok. Akhirnya masyarakat mau ke preman karena di sini lebih dimanusiakan ketimbang kalau sowan kiai dimarah-marahin tok. Akhirnya konsep Nabi Tolkoti Wajin tidak lagi kita katakan sunnah tapi wajib. Makanya berarti ibu-ibu senyum sama suaminya wajib. Tapi kalau disenyumin terus ya wong lanang ya dablek itu dikira nggak pernah salah. Berarti marah juga. Ya sudah, tidak usah diwajibkan, sudah dilakukan, alhamdulillah.